Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mardiana dari Prodi Bisnis Digital. Dalam video ini saya akan membahas mengenai mengkomunikasikan konten digital, jaringan dan perangkat berkabel serta nirkabel yang akan dibahas pada pertemuan Minggu 13 sampai Minggu 14 nanti. Berbicara tentang komunikasi digital, di sini saya akan membahas sedikit apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi digital atau data antar perangkat elektronik melalui jaringan komputer yang mencakup pengiriman, penerimaan, pemrosesan, penyimpanan, dan pengelolaan data secara efektif dan juga efisien menggunakan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan sistem yang terintegrasi atau TIC. Selanjutnya yaitu jaringan atau network adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer, server, smartphone, printer, dan lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi data, informasi, serta sumber daya seperti file, printer, atau akses internet menggunakan kabel atau nirkabel berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Ada banyak jenis jaringan, tetapi di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis jaringan. Yang pertama itu ada PAN. PAN ini adalah jaringan yang sangat kecil untuk personal seperti koneksi Bluetooth antar HP dan earphone. Yang kedua itu ada LAN dan WAN. LAN menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor, dan juga sekolah, sementara WAN adalah jaringan yang mencakup area yang sangat luas seperti contohnya negara dan juga benua. Yang ketiga itu ada MAN. MAN ini jaringan yang meliputi area lebih luas dari LAN, biasanya satu kota atau wilayah perkotaan menghubungkan beberapa LAN. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur jaringan. Membahas mengenai ini ada 2 contoh arsitektur jaringan. Yang pertama itu ada server. Server digunakan untuk mengontrol akses ke perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya di jaringan serta menyediakan akses penyimpanan terpusat untuk program data dan informasi. Yang kedua itu ada klien. Klien ini adalah komputer lain ataupun perangkat seluler di jaringan yang bergantung pada server untuk sumber dayanya. Jaringan peer-to-peer atau P2P adalah arsitektur jaringan yang sederhana dan murah yang biasanya menghubungkan kurang dari 10 komputer. Setiap komputer atau perangkat seluler yang disebut sebagai rekan atau peer memiliki tanggung jawab dan kemampuan yang sama berbagi perangkat keras, data, atau informasi dengan komputer dan perangkat seluler lain di jaringan peer-to-peer atau P2P. Perangkat lunak komunikasi. Perangkat ini terdiri dari program dan aplikasi yang membantu pengguna membuat koneksi ke komputer lain, perangkat seluler atau jaringan, mengelola transmisi data, instruksi, dan informasi, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komunikasi standar dan protokol. Standar dan protokol komunikasi jaringan yang pertama itu untuk mengurangi masalah ketidakcocokan dan memastikan bahwa komponen perangkat keras dan perangkat lunak dapat diintegrasikan dalam jaringan apapun. Berbagai organisasi seperti ANC. Standar yang menjelaskan karakteristik bagaimana dua perangkat berkomunikasi dalam sebuah jaringan disebut protokol. Saluran komunikasi yang pertama itu ada saluran khusus. Saluran khusus ini adalah jenis koneksi fisik yang selalu aktif yang terjalin antara dua perangkat komunikasi. Yang kedua itu ada saluran khusus digital. Ini meliputi saluran televisi kabel DSL atau digital subscriber line, FTTP atau fiber to the premise. Saluran the carrier adalah berbagai jenis saluran telepon digital jarak jauh yang membawa banyak sinyal melalui satu satuan komunikasi dan juga ATM. Router adalah perangkat komunikasi yang menghubungkan beberapa komputer atau router lain dan mengirimkan data ke tujuan dengan tepat di jaringan. Router nirkabel adalah perangkat yang menjalankan fungsi sebagai router dan juga sebagai titik akses nirkabel. Router broadband adalah perangkat yang menjalankan fungsi router dan juga modem broadband. Kartu jaringan hub dan switch. Kartu jaringan atau disebut juga kartu antarmuka jaringan NIC adalah perangkat komunikasi yang memungkinkan
komputer atau perangkat yang tidak memiliki kemampuan jaringan bawaan untuk mengakses jaringan. Kartu jaringan tersedia dalam berbagai gaya. Yang pertama itu ada kartu jaringan untuk komputer desktop, adalah kartu adaptor yang memiliki portable tempat kabel terhubung. Yang kedua itu ada kartu jaringan untuk komputer dan perangkat portable berbentuk adaptor USB atau perangkat lainnya. Hub dan switch. Hub atau switch adalah perangkat yang menyediakan titik pusat untuk kabel dalam jaringan-jaringan yang lebih besar biasanya menggunakan hub, sedangkan jaringan-jaringan yang lebih kecil menggunakan switch. Jaringan rumah mempunyai tujuan dasar ialah untuk berbagi sumber daya dan menghubungkan beberapa perangkat. Jaringan rumah dapat digunakan untuk berbagi file dan folder serta untuk memungkinkan beberapa perangkat berbagi printer. Yang kedua itu ada media transmisi. Media transmisi terdiri dari bahan atau zat yang mampu membawa satu atau lebih sinyal komunikasi saat seseorang mengirimkan data dari komputer ataupun perangkat seluler. Sinyal yang membawa data tersebut dapat melewati berbagai media transmisi. Yang kedua itu dalam konteks berkomunikasi, latensi adalah waktu yang dibutuhkan sinyal untuk menempuh perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam satu jaringan. Media transmisi fisik menggunakan kawat, kabel, dan material fisik lainnya untuk mengirimkan sinyal komunikasi. Kabel dan kawat biasanya digunakan di bawah tanah atau di dalam bangunan. Perangkat lunak komunikasi. Perangkat lunak komunikasi terdiri dari program dan aplikasi yang membantu pengguna membuat koneksi ke komputer lain, perangkat seluler, atau jaringan. Yang kedua itu mengelola transmisi data, instruksi, dan informasi. Dan yang terakhir menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain. Media transmisi nirkabel. Media ini mengirimkan sinyal melalui udara atau ruang angkasa. Jenis media transmisi nirkabel yang digunakan dalam komunikasi itu meliputi yang pertama itu ada inframerah, adalah yang mengirimkan sinyal menggunakan gelombang cahaya inframerah. Yang kedua itu adalah siaran radio, media transmisi nirkabel yang mendistribusikan sinyal radio melalui udara dalam jarak jauh. Yang ketiga itu ada media seluler. Ini adalah bentuk radio siaran yang banyak digunakan untuk komunikasi bergerak, khususnya modem nirkabel dan telepon seluler. Yang keempat itu ada gelombang mikro. Ini adalah gelombang radio yang menyediakan transmisi sinyal berkecepatan tinggi. Yang terakhir itu ada satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah stasiun ruang angkasa yang menerima sinyal gelombang mikro dari stasiun berbasis bumi. GPS adalah sistem navigasi yang terdiri dari satu atau lebih penerima berbasis bumi yang menerima dan menganalisis sinyal yang dikirim oleh satelit untuk menentukan lokasi geografis penerima.